Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Asyidul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah tiang agama, tanda keimanan seseorang, yakni dinilai dari salat, dan suatu amalan yang akan dihisab pertama kali di hari akhir kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Yang berarti salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan agamanya. Maka dari itu marilah kita tegakkan salat-salat kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mendirikan salat, yaitu mendirikan agamanya. Tidak ada yang ditekankan dalam Al-Quran dan Al-Hadis melainkan salat. Hadirin rahimakumullah, ada potongan ayat dari surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang berarti sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasannya salat bukan hanya sekedar ibadah, melainkan salat adalah penjaga dari moral dan akhlak kita. Jadi kita mungkin barangkali yang belum melaksanakan salat secara berjamaah, semoga Allah meridainya untuk salat berjamaah. Ada potongan ayat lain dari surah Taha ayat 14 yang berbunyi, "Aqimis sholata lidzikri", yang berarti dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka sejatinya salat adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam gerakan maupun bacaan yang kita baca pada waktu salat. Hadirin rahimakumullah, salat bukan hanya sekedar kewajiban atau ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebagai penolong hidup kita, sebagai sumber kekuatan, yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasannya salat bukan hanya sekedar kewajiban ataupun ibadah yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan menjadi
obat dari hati kita yang mungkin sudah mengeras karena telah membuat kejahatan ataupun demikian rupa. Dan selain daripada itu, salat adalah menjadi sumber kekuatan dari kerasnya kehidupan yang pada akhir zaman ini. Semoga kita di akhir zaman ini dapat menegakkan salat-salat berjamaah secara berjamaah dan salat-salat sunnah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya salat tahajud. Mari kita perbaiki kekhusyuan kita sehingga kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula, janganlah kalian sampai meremehkannya salat, karena salat sebagai penolong kita di dunia maupun di akhirat kelak. Undur maqala wala tandur man qala. Jika ada salah